tadi arahan Presiden, di Pak Menteri SDM yang akan menjadi koordinator di Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi, sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG, subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu yang harus kita kurangi. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat. Sudah barang tentu ini orientasinya adalah transisi energi bisa kita dapat cepat. Di RUPTL kita sekarang untuk 2025 sampai dengan 2035 kita 50 gigawatt itu kita dorong dengan memakai energi baru terbarukan. Baik air, kemudian matahari. Dengan total investasi kurang lebih sekitar 1.650 triliun. Jadi ini peluang-peluang yang menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi kalau teman-teman perbankan nasional nggak membiayai ini, pasti perbankan asing dengan bunga yang lebih murah akan masuk. Dan itu pasti begitu uang masuk, keluar lagi ke sana. Dan ini yang kita tidak inginkan. Tahun lalu kita melarang ekspor boksit. Dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah. Nggak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman mau bangun investasi hilirisasi di dalam negeri. Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Itu hanya untuk mengambil rempah-rempah dan bahan baku kita. Jangan kita sudah merdeka masih pula kita kirim barang mentah. Ya saya mohon maaf menceritakan ini bagian daripada sejarah. Kan ajaran Bapak Presiden Prabowo harus kita juga mengakui kekurangan kita, tapi juga harus kita mengakui kelemahan kita. Jangan kita masuk dalam lubang yang sama dari sebuah kesalahan masa lampau. Ini penting Bapak Ibu semua saya sampaikan. Jadi beberapa komoditas lain juga akan melakukan hal yang sama. Dengan kata lain bahwa kemarin saya sudah sepakat sama Pak Rosan sebagai Satgas Hilirisasi ada 18 komoditas yang kita sudah serahkan. Dan beliau sekarang mau jalankan 2-3 bulan lagi ke depan. Dan kami ada membuat lagi beberapa komoditas lain untuk kita dorong. Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikirain hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri. Saya pikir itu demikian Pak Menko, karena waktunya 10 menit selesai. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tepat 10 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih ada dari Pak Dadan terkait dengan Badan Gizi Nasional yang tadi pagi Bapak Presiden tinjau, dan makan bergizi gratis ini menjadi program unggulan. Dan diharapkan ada multiplier efek bagi UMKM, bagi petani, maupun terhadap kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Menko, para Menko, para Menteri Kabinet, para Duta Besar, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Makan bergizi gratis adalah langkah strategik seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, dan beliau kalau kita lihat dari tipe kepemimpinan, next slide, itu beliau sudah masuk ke dalam tahap di mana beliau menjadi brilliant commander, di mana brilliant commander ini adalah seseorang pemimpin yang sudah memikirkan human resource development. Dan ini penting sekali karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Dan bukan pertumbuhannya yang dipermasalahkan, tetapi berasal dari mana pertumbuhan penduduk Indonesia, yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia mayoritas tumbuh atau lahir dari orang tua yang pendidikannya 9 tahun. Dan oleh sebab itu
makan bergizi ini sangat penting karena 60% anak Indonesia tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% dari mereka hampir tidak pernah minum susu. Jadi tidak heran kalau baru pertama kali minum susu ketika ada program ini. Dan saya sebagai Kepala Badan Gizi memang mendapat tugas yang luar biasa karena Pak Presiden pada sidang kabinet yang pertama saja sudah menyampaikan mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program ini agar berjalan, dan saya agak deg-degan karena kalau program ini tidak berjalan maka kepemimpinan beliau lah yang dipertaruhkan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 1 tahun dan kemudian mulai mendapat pengakuan dari rekan sejawat saya, ahli ekonomi dari IPB yang tadinya skeptis dengan program makan bergizi. Akhirnya beliau sekarang melihat bahwa MBG ini merupakan pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan di Indonesia. Belum pernah ada ekonomi di Indonesia yang mendorong pertumbuhan produksi dan sekaligus menjamin pembelian. Jadi ini sudah mulai terlihat, dan Axel van Trossenberg dari World Bank mengatakan investing in nutrition is a smart economic. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sekarang diambil merupakan kebijakan yang luar biasa, dan kita lihat bahwa Badan Gizi sekarang berperan dalam 2 hal. Yang pertama, meng-create demand, karena yang diberi makan sama, tetapi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat adalah bukan makanan yang mereka biasa makan. Biasanya mereka mungkin tidak makan telur 2 kali seminggu, mungkin juga tidak makan ayam 2 kali seminggu, bahkan di Sukabumi itu ada yang makan daging sapi hanya 1 kali setahun ketika Idul Adha. Sekarang diberikan minimal 3 kali dalam sebulan, sehingga itu meng-create demand dan kemudian sekaligus menjamin pembelian dari seluruh produk yang ada. Sehingga dengan program MBG ini lapangan kerja diciptakan karena satu SPPG membutuhkan 50 orang, kemudian dibutuhkan supplier sehingga tumbuh entrepreneur baru dan produktivitas lokal meningkat. Dan kemudian Badan Gizi memiliki anggaran yang luar biasa. Tahun ini kita sudah dianggarkan 268 triliun dengan dana cadangan 67 triliun, sehingga akan mencapai sekitar 335 triliun. Dan jangan lupa bahwa 93% dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh Badan Gizi melalui KPPN langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di setiap SPPG di setiap provinsi, di kampung-kampung, dan uang yang cair kepada mereka rata-rata setiap bulan itu hampir 1 miliar, di mana 70% digunakan untuk beli bahan baku, 20% digunakan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, dan 10% diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi. Jadi dari tabel yang ada berikutnya, next slide. Nah, dari tabel yang ada, ini adalah sebaran SPPG yang ada di setiap provinsi, di mana misalnya Aceh itu sudah ada 608 SPPG, kemudian Jawa Barat itu sudah ada 5.295 SPPG. Itu mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah tersebut kali 1 miliar. Jadi kalau ada 608 SPPG, itu artinya 608 miliar ada di Aceh dalam 1 bulan.